Assalamualaikum guys, saya sedang Maulana dan kali ini kita akan masuk ke Leitus lagi. Iya, kali ini Leitus episode ke-7 kita akan bahas soal Etazuni lawan Leastri yang menyerang Iran lagi gitu ya. Dan di video kali ini kita akan tahu kenapa AS dan Leastri mau menyerang Iran dan di latar belakangnya bagaimana membuat Anda demo-demo besar di Iran macam inflasi yang besar-besaran sekaligus bikin orang-orang tuh tewas sebesar-besarnya pas demo. Dan juga setelah demo malah bikin Donald Trump yang omong-omong, yang dirinya ngaku yang jadi presiden yang damai, ternyata malah ikuti jejak George W. Bush. Dan video soal Iran yang ini sudah gua bahas di Leitus tahun lalu ketika adanya Leastri sama AS yang nyerang Iran. So, bagaimana beritanya? So, let's begin with video guys. Oke, sebelum kita bahas soal penyerangan antara Etazuni sama Leastri dan Iran, mari kita bahas latar belakangnya dulu. Iran tuh terjebak dalam badai sempurna sanksi internasional yang kian mencekik dan isolasi ekonomi membuat mata uang mereka, rial, menjadi kutukan keras yang berharga dari tisu. Inflasi meroket hingga titik membayangkan 1 USD bernilai 1 juta rial. Berhubungan sumber hidup rakyat yang dalam semalam gitu ya, di tahun 2006, demo besar-besaran meletus. Bukan lagi soal politik, ini soal bertahan hidup, rakyat pun terus jalan, membakar poster-poster pemimpin mereka, Teheran tuh lumpuh, pemerintah yang sibuk memandai proksi di luar negeri. Kini kehilangan kendali di atas rumahnya sendiri. Ketidakstabilan di dalam negeri ini adalah lampu hijau yang ditunggu oleh intelijen barat. So bayangin, kalau ada uang 1 juta rial buat beli kebutuhan pokok macam makanan dan minuman dan itu dianggap fair itu gede banget gitu. Mahal banget gitu beli makanan sama minuman di Iran gitu. Di saat protes masih berlanjut di Iran, menghilang peta digital karena internetnya di blackout gitu ya. Dalam operasi cyber yang paling masif dalam bersejarah manusia, koalisi AS dan Leastri meluncurkan serangan malware yang mematikan seluruh infrastruktur internet Iran. Hanya dalam hitungan detik, komunikasi militer pun terputus. Di radar pertahanan, di udara jadi buta gitu ya. Rakyat kehilangan akses ke dunia luar gitu ya. Iran menjadi kontak hitam gitu ya, sunyi tanpa koordinasi, tanpa perintah dan tanpa mata gitu. Militer Iran pun sudah mematikan internetnya, lebih berdiri layaknya raksasa yang lumpuh dari kegelapan menunggu badai yang sesungguhnya datang. Dan iya, memang parah nih, banget nih ketika internet dipadamkan oleh Iran itu secara represif pas demo besar di Iran itu memang otoriter banget tuh Iran tuh yang membuat Leastri dan AS tuh mendukung demo di Iran tersebut gitu. Siang itu, serangan dimulai. Ratusan rudal presisi dan jet siluman F-35 menembus barisan pertahanan udara Iran yang sudah lumpuh. Sekaligus, Iran yang membalasnya untuk menyerang pangkalan militer di negara-negara Arab, macam Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Qatar. Habis itu, Yasri dan Istazini pun menyerang sekolah dasar perempuan di Iran yang menewaskan 180 anak perempuan dan 90 anak mengalami luka-luka. Nah, target utamanya jelas, pusat komando tertinggi dalam serangan udara yang menghancurkan bunker di bawah tanah Teheran, pemimpin agung Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi tewas pada tanggal 28 Februari 2028. Dunia terkejut. Di jalanan terjadi di paradoks mengerikan kelompok oposisi Iran selalu merayakan keuntungan rezim dengan kembang api yang sorai-sorai di balik bayang-bayang kanjuran. Namun di sudut lain, para aktivis dan mahasiswa dan juga rakyat Iran itu sendiri justru berdiri dengan spanduk protes. Mereka membenci rezim tapi mereka lebih membenci invasi. Mereka menolak penyerangan koalisi yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan kedaulatan bangsa. Kami ingin perubahan, bukan penghancuran dari pihak asing.
Itulah suara orang bergema dengan keruntuhan. Reaksi dunia terpecah belah semakin ekstrem. Terima kasih DPP. Suasana mencekam itu. Rusia, Malaysia, dan Brasil pun mengecam keras serangan tersebut yang dinamakan sebagai agresi ilegal yang memicu Perang Dunia Ketiga. Terus ada Britania Jaya, Jerman, dan Prancis membiarkan dukungan penuh. Menyebutnya ini langkah defensif untuk mencegah ancaman nuklir. Tapi Britania Raya dan Jerman menghormati hukum internasional di saat AS dan ASRI melakukan serangan di Iran. Spanyol pun mengatakan prihatinnya mendalam karena Spanyol aja merasa menolak invasi AS dan Israel dan ASRI gitu ya, mau nyerang Iran gitu ya. Dan juga mengkhawatirkan pengungsian besar-besaran di Eropa. Afrika Selatan secara vokal menuduh AS dan ASRI melakukan kejahatan perang yang menuntut penyelidikan di Mahkamah Internasional. Dan terakhir ada negara-negara Arab sebagian besar terdiam keheningan yang sangat tegang. Mereka terjepit di antara kegembiraan melihat rival ditumbang, namun durabilitas kawasan relatif nadir. Dan PBB mengecam keras Amerika Serikat dan ASRI yang dianggap melanggar hukum internasional setelah adanya penyerangan di Iran. Memang dianggap serangan antara ASRI dan AS itu sama Iran tuh yang membuat komunitas internasional tuh semakin mengancam tuh AS sama ASRI dalam peristiwa tersebut. Ini membuat situasi global tuh agak panas gitu ya. Dampak ekonomi dalam peristiwa tersebut memang pelayaran dalam Selat Hormuz aja mengalami penutupan karena tidak ada ekspor minyak gitu ya. Dan juga termasuk kenaikan harga minyak itu mentah tuh tingkat drastis banget gitu ya. Dan juga kenaikan harga emas buat investasi buat beli rumah gitu ya. Dan juga karena perang isolasi itu bikin sama lawan Iran tuh kan bikin harga kebutuhan pokok tuh bikin semahal gitu ya. Dan juga ini membuat perang tuh harganya bikin mahal gitu ya. So kita tahu bahwa saya mengecam tindakan eskalasi tersebut membuat Donald Trump itu yang dulunya dia itu dianggap anti perang tapi sekarang mau nyerang lawan Venezuela sama Iran gitu ya. Ini memang omon-omon banget tuh presiden AS yang di bawah Donald Trump. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Sudah Melana. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.